semuanya, kembali lagi bersama Ruang Bincang Himaptika. Kenalan dulu yuk, aku Irma Jawati. Aku gak sendiri loh, aku ditemanin oleh... Halo, aku Suci Anyarwati. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang RKT Himaptika pada periode 2024-2025. Nah, RKT yang akan kita kupas nanti ada 7 RKT loh. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama ada Soulmate, yang kedua ada MPBB dan LDK, ada Maca, Natalis, Delta, Stuba, dan yang terakhir ada Musma. Kalian pasti kepo kan dengan 7 RKT itu kegiatannya ngapain aja dan bagaimana keseruannya? Kita akan kupas langsung bersama ketua pelaksananya nih. Penasaran kan? Yuk ikuti keseruannya. Oke guys, kali ini kita sudah bersama narasumber pertama kita, yaitu Ketua Pelaksana RKT Soulmate. Oke, biar lebih akrab lagi, mari kita kenalan dengan Ketua Pelaksanaan Soulmate. Bisa dikenalkan Mbak namanya? Kenalkan, nama saya Zalina Maharani Kurniawan Putri dari Program Studi Pendidikan Matematika. Saat ini saya semester 6 selaku Ketua Pelaksana dari RKT Soulmate. Nah, oke Mbak Zalina, sebelum kita kupas tuntas mengenai RKT Soulmate, kira-kira apa sih Soulmate itu Mbak Zar? Soulmate itu sebenarnya singkatan dari Solidaritas Eksklusif Official Matematik gitu kan. Oke, kira-kira apa sih tujuan dilaksanakannya kegiatan Soulmate ini? Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini itu untuk mempererat tali silaturahmi antara lembaga baik dari mahasiswa, dosen maupun para alumni Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di setiap RKT itu kan pasti ada temanya masing-masing ya Mbak. Untuk temanya di Soulmate ini apa dan apa rasionalisasinya? Di Soulmate ini itu mengangkat tema Himaptika bersinergi menuju generasi unggul dan berkarya untuk bangsa yang berdaya. Dengan rasionalisasi, tema ini menekankan bahwa kerjasama dan kolaborasi antar mahasiswa dan dosen itu penting untuk melahirkan generasi muda yang unggul serta berkomitmen untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa melalui kreativitas dan karya para mahasiswanya. Oke, kira-kira kapan dan di mana sih Mbak kegiatan ini dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya itu tepatnya itu dilaksanakan pada tanggal 27 Juli tahun 2024. Nah, untuk tempatnya itu dilaksanakan di rest area Desa Joglo. Alasan kenapa kegiatan ini itu dilaksanakan di rest area Desa Joglo itu karena ingin mencari inovasi baru. Nah, rest area Desa Joglo ini kan di luar kampus. Nah, maka dari itu dilaksanakan di sana. Selain itu, untuk meningkatkan hubungan antara Himaptika dan Desa Joglo itu sendiri. Oke deh, aku kepo nih dengan Soulmate. Apa aja sih kegiatannya dan bagaimana runtutan pelaksanaannya di sana? Dari Soulmate itu sendiri punya dua kegiatan utama, yaitu sharing session dan guild. Sharing session itu dilaksanakan dengan sharing pengalaman baik dari para mahasiswa, dosen, para alumni pendidikan matematika, juga para tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk yang kedua itu game itu dilaksanakan untuk meningkatkan solidaritas para peserta yang ada di kegiatan Soulmate itu sendiri. Oke, kira-kira apa sih momen yang paling berkesan menurut Mbak Zalina selama pelaksanaan kegiatan Soulmate? Momen yang paling berkesan pada saat hari-hari itu yaitu sharing session sih. Di sharing session itu kan para bapak ibu dosen, para alumni, para tamu undangan juga mahasiswa di sana kan saling sharing pengalaman dan juga saling memberikan masukan satu sama lain. Seperti itu. Aku juga kepo nih untuk pesan-pesan dari Mbak Zalina untuk kegiatan Soulmate yang dilaksanakan kembali untuk periode-periode kedepannya. Apa aja ya pesannya Mbak?
Saran saya kepada ketua pelaksana kegiatan Solmed selanjutnya jika dilaksanakan kembali, karena tanggung jawab ketua pelaksana itu sangat besar, dan juga belajar dari pengalaman saya sebagai ketua pelaksana pada periode sebelumnya, saya harap ketua pelaksana dapat menjaga amanah ini dengan baik-baik, dan juga dapat menjaga komunikasi antar para anggota untuk kelancaran harinya, agar tidak terjadi banyak miskomunikasi yang menghambat kegiatan pada hari tersebut. Nah, oke, itu tadi guys mengenai RKT Solmed dan ceritanya dari Mbak Zerina sebagai ketua pelaksana. Semoga bisa memotivasi untuk ketua pelaksana dan warga Himaktika ke depannya pada periode 2025-2026. Oke, terima kasih Mbak Zerina atas waktu yang telah diberikan. Oke, terima kasih. Oke guys, selanjutnya kita bersama narasumber kita yang kedua, yaitu ketua pelaksana RKT MPPB dan LTK. Oke guys, biar lebih akrab kita kenalan dulu ya. Silakan Mbak. Oke, perkenalkan saya Tiara Ayunggarsari dari tingkat 3 program studi pendidikan matematika. Di sini sebagai ketua pelaksana MPPB dan LTK tahun 2024. Oke, sebelum kita ulas lebih dalam nih, apa sih yang dimaksud dari kegiatan MPPB dan LTK ini? Jadi MPPB dan LTK itu merupakan singkatan dari masa penerimaan pengurus baru dan latihan dasar kepemimpinan. Oke, kira-kira apa sih tujuan dilaksanakan kegiatan MPPB dan LTK ini? Untuk tujuan kegiatan ini yaitu untuk mempersiapkan regenerasi baru untuk melanjutkan tongkat estafet kepengurusan serta melatih jiwa-jiwa kepemimpinan. Keren. Selanjutnya sama seperti RKT yang tadi, aku juga kepo nih untuk RKT MPPB dan LTK ini apa sih temanya dan rasionalisasinya? Untuk temanya yaitu menciptakan jiwa kepemimpinan yang memiliki karakter kosinus. Rasionalisasinya yaitu diharapkan peserta didik baru memiliki jiwa kepemimpinan yang memiliki sifat percaya diri, kompetensi, serta tulus dan berguna bagi orang lain dan sekitarnya. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya ini kapan dan di mana ya Mbak? Untuk RKT MPPB dan LTK ini? Untuk pelaksanaannya yaitu dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 6 Oktober 2024 bertempat di kampus 5. Dari kegiatan MPPB dan LTK ini apa aja sih Mbak kegiatannya? Untuk kegiatannya yaitu pemaparan materi, ada 4 pemateri yaitu NEMA, IANSOS, KMO, lalu IKA Himatika. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan makrab, pensi, lalu ada wawancara dan pelantikan divisi. Oke. Kira-kira momen apa sih yang menurut Mbak Tiara ini sangat berkesan selama pelaksanaan kegiatan MPPB dan LTK ini? Menurut saya momen yang paling berkesan itu adalah ketika waktu pembukaan LTK, karena pada saat itu bertemu dengan mahasiswa baru di Himatika yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Aku pengen nanya nih kepada Mbak KP ya. Pesan Anda untuk KP ke depannya jika diadakan kegiatan MPPB dan LTK pada periode selanjutnya. Untuk pesannya mungkin semoga kegiatan MPPB dan LTK di tahun depan bisa lebih baik lagi, dan mungkin juga untuk persiapannya bisa dipersiapkan lebih matang lagi sehingga saat kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin itu tadi guys dari cerita dan juga pesan dan kesan dari Mbak Tiara selaku KP MPPB dan LTK tahun 2024. Semoga bisa memotivasi calon ketua pelaksana dan warga Himatika untuk periode 2025-2026. Oke, terima kasih Mbak Tiara atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Bye. Oke guys, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber ketiga kita, yaitu Ketua Pelaksana dari kegiatan MACA. Oke, supaya kita lebih akrab lagi, maka bisa diperkenalkan Kak untuk namanya.
Oke, hai, perkenalkan saya Nur Rahmawati dari tingkat 3 Prodi Pendidikan Matematika UNP Kediri. Kemarin saya selaku Ketua Pelaksana dari RKT MACA atau Mathematics Challenge. Oke, sebelum kita ulas lebih dalam, apa sih Mbak Rahma yang dimaksud dengan kegiatan MACA ini? Nah, MACA atau Mathematics Challenge itu merupakan salah satu RKT dari Himaptika, yang mana pada kegiatan MACA itu terdiri dari 3 rangkaian utama nih Kak, yaitu ada Olimpiade, ada workshop, dan juga ada sawala. Oke, kira-kira apa sih tujuan dilaksanakan kegiatan MACA ini? Nah, untuk tujuan dilaksanakan MACA itu tentunya yang pertama diharapkan tujuannya yaitu bisa menambah ilmu pengetahuan yang baru, kemudian yang kedua bisa menambah relasi yang sebanyak mungkin, jadi nggak hanya dari internal tapi juga dari eksternal juga, seperti itu. Oke, dari kegiatan MACA ini aku kepo sih, apa sih Mbak tema yang sampean ambil dan apa rasionalisasinya? Oke, untuk temanya kemarin kita mengambil tema Genesis, Generating Exceptional Insights, Nurturing Extraordinary Scholars, di mana untuk rasionalisasinya yaitu ditekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan baru yang luar biasa. Jadi diharapkan dengan mengambil tema ini kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru yang sedang tren saat ini, seperti itu. Kira-kira kapan sih Mbak dan di mana pelaksanaan kegiatan MACA ini? Untuk pelaksanaannya itu kan tadi ada tiga kegiatan ya. Untuk olimpiadenya itu dilaksanakan pada tanggal 2 November 2024. Untuk tempat pelaksanaannya ada di Hall Kampus 2 UNP Kediri. Kemudian untuk workshopnya itu dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024. Untuk pelaksanaannya di ruang H1 Kampus 1 UNP Kediri. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir itu ada sawala, dilaksanakan di H1 juga, ruang H1 juga, Kampus 1 UNP Kediri. Dari semua kegiatan itu bisa dijelaskan nggak sih rangkaian kegiatannya yang berjalan di kegiatan itu apa saja ya Mbak? Nah, untuk rangkaian kegiatannya yang berjalan tuh, untuk yang pertama itu kan ada olimpiade. Jadi olimpiade yang kita laksanakan yaitu kemarin mengadakan olimpiade matematika tingkat SMA atau SMK Sekaridinan Kediri. Nah, untuk kegiatannya kemarin kita nggak hanya olimpiade saja Kak. Jadi waktu pertama kita adakan tes olimpiade terlebih dahulu untuk peserta. Setelah kita adakan tes, kemudian kita giring seluruh peserta yang sudah selesai tes olimpiade itu untuk kita pamerkan media pembelajaran yang sudah dibuat oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Jadi untuk media pembelajaran dipamerkan kemarin nggak hanya yang non digital, kita juga memamerkan yang digital juga tuh kebetulan. Nah, kemudian untuk yang kedua ada workshop. Nah, untuk workshop rangkaian kegiatannya seperti workshop pada umumnya. Jadi ada penyampaian materi oleh pemateri, kemudian diikuti praktek langsung oleh peserta, kemudian terakhir sebagai bentuk menebus sertifikatnya. Nah, kebetulan waktu itu kita untuk peserta yang ikut workshop mendapatkan sertifikat 32 JP. Keren sekali ya. Iya. Nah, untuk menebusnya itu peserta mengerjakan proyek yang dikerjakan menggunakan aplikasi R, karena waktu itu kan kita mengangkat aplikasi R pada workshop tersebut. Kemudian yang sawala, nah ini sawala itu suatu kegiatan yang baru diadakan di Himaptika. Jadi baru kali ini kita mengadakan sawala, di mana sawala itu kan suatu kolaps nih antara prodi matematika dengan prodi lain. Nah, untuk kebetulan waktu itu kita kolaps dengan prodi pendidikan ekonomi. Nah, untuk kegiatannya itu seperti cerdas cermat tapi bertim gitu Kak. Nah, untuk timnya itu bukan dari matematika sendiri, dari ekonomi sendiri, enggak, tapi campur. Jadi dari satu tim itu terdiri dari prodi pendidikan matematika dan juga dari prodi pendidikan ekonomi. Gabungan jadi ya Kak? Iya, gabungan seperti itu kan. Dengan begitu kan untuk kolaborasinya kan semakin erat gitu. Nah, untuk kegiatannya kemarin alhamdulillah berjalan sangat lancar dan juga seru sekali gitu. Nah,
Tadi kan kita sudah mendengar cerita dari Mbak Rahma tentang kegiatan maca. Kita pengen tahu nih, momen apa sih yang paling berkesan menurut Mbak Rahma di kegiatan maca ini? Nah, untuk momen yang paling berkesan itu yang pertama tentunya sesuai dengan harapan kita awal ya, kita mendapatkan ilmu yang baru yang bisa kita sebarkan, nggak hanya disebarkan di prodi pendidikan matematika aja, tapi untuk mahasiswa di luar juga mendapatkan ilmu baru. Selain itu seperti siswa-siswi SMA di luar sana juga mendapatkan ilmu baru juga dengan adanya kegiatan maca ini. Nah, selain itu kita juga telah berhasil menjalin relasi yang banyak sekali dari pihak-pihak luar maupun dari dalam dari dalam UMP Kediri gitu. Bagaimana sih Mbak pesan Mbak Rahma nih sebagai ketua pelaksana kegiatan maca yang dilaksanakan kembali di periode yang akan datang? Nah, untuk periode yang akan datang harapannya tentunya semoga bisa lebih baik lagi dari tahun kemarin ya, semoga bisa memberikan ilmu-ilmu baru lagi nih Kak, supaya tidak ketinggalan dengan tren ilmu baru juga, dan semoga harapannya juga untuk cakupannya bisa lebih luas lagi. Mungkin misalkan untuk olimpiade yang cakupannya hanya sekarisidenan, harapannya bisa lebih luas lagi, se-Jawa Timur atau ya lebih luas lagi lah. Nah, mungkin itu tadi guys serangkaian dari kegiatan maca yang telah disampaikan oleh Mbak Rahma. Sangat cukup keren dan menyenangkan sekali ya rupanya. Dan ternyata di kegiatan maca ini tidak hanya satu kegiatan aja ya, banyak sekali ya Mbak Rahma ya. Ada 3 kegiatan loh. Apa saja tadi? Yang pertama ada olimpiade, ada workshop, sama ada sawah. Dan kegiatan ini beda loh dari RKT yang lain ya Kak ya. Sangat-sangat luar biasa. Oke. Mungkin terima kasih banyak Mbak Rahma telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Bye-bye. Oke guys, kali ini kita bersama narasumber yang keempat, yaitu Ketua Pelaksana Disnatalis Himaptika. Oke guys, agar lebih akrab kita perkenalan dulu ya. Silakan untuk Mbak Kape bisa memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama aku Yulia Lydia Sari. Sekarang aku lagi semester 4. Di sini aku selaku ketua pelaksana dari kegiatan Disnatalis Himaptika yang ke-16. Oke. Apa sih Mbak yang dimaksud dengan Disnatalis dalam kegiatan kali ini? Jadi, Disnatalis Himaptika ini merupakan salah satu RKT yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Jadi Himaptika. Oke. Boleh tahu nggak sih apa tema dan rasionalisasinya di Disnatalis Himaptika ke-16 ini? Untuk tema dari Disnatalis Himaptika yang ke-16 ini yaitu ada Nexus, Where Bonds Become Infinite, di mana rasionalisasinya itu bahwa Disnatalis ini sebagai momen pertemuan antara dosen, alumni, dan juga mahasiswa matematika dalam kebersamaan yang bermakna, serta sebagai alat untuk mempererat tali silaturahmi dan juga harapan untuk bersinergi bersama dalam keluarga matematika. Nah, untuk kegiatan Disnatalis yang ke-16 ini dilaksanakan kapan dan di mana ya, Mbak? Untuk Disnatalis Himaptika yang ke-16 kali ini dilaksanakan selama 2 hari, di mana hari pertama itu dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024 bertepatan di Gedung Sport Center Kampus 4. Kemudian untuk hari keduanya itu dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2024 di Hall Kampus 2 UMP Kediri. Oke. Di kegiatan Disnatalis itu apa saja sih kegiatannya Kak? Untuk hari yang pertama itu kita ada tumpengan sebagai rasa syukur kita atas hari jadi Himaptika yang ke-16. Kemudian ada lomba estafet dan disusul oleh lomba voli dan juga lomba bulu tangkis. Kemudian untuk hari kedua itu ada fashion show baju adat, di mana pesertanya itu akan mengenalkan dirinya itu menggunakan bahasa daerah dari baju adat yang dipakai. Kemudian juga ada pameran dari model batik Himaptika. Kemudian juga ada sayembara desain batik, di mana itu nanti
dalam desainnya itu ada unsur matematikanya, kemudian juga ada talenta himaptika yang ditampilkan oleh teman-teman dari matematika sendiri, dan juga ada tukar kado yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa matematika dan juga seluruh tamu undangan. Wih, sangat seru sekali ya. Rangkaian acaranya sangat mengandung unsur matematik sekali ya. Nah, tadi kan kita sudah mendengar cerita dari Mbak Lydia ya. Nah, menurut Mbak Lydia nih, momen apa yang paling berkesan dari Mbak Lydia selaku KP? Kalau menurut saya, momen yang paling berkesan itu ada di sayembara desain batik. Karena dengan adanya sayembara itu, teman-teman itu jadi mempererat lagi kerjasamanya, lebih dikuatkan lagi untuk membuat desain yang sebagus mungkin dan juga sekreatif mungkin. Dengan unsur matematika ya Kak ya. Iya. Wih, keren banget Keren ya. banget, ya. Oke. Dari menurut Mbak Lydia nih sebagai ketua pelaksana, bagaimana pesan Mbak Lydia ini untuk Disnatalis ke depannya untuk periode 2025-2026? Untuk pesannya mungkin dari teman-teman itu bisa menjadikan Disnatalis Himaptika periode selanjutnya itu sebagai inspirasi untuk melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik lagi. Nah, mungkin itu tadi guys dari cerita, pesan dan kesan Mbak Lydia sebagai Ketua Pelaksana Disnatalis Himaptika yang ke-16. Dan semoga bisa memotivasi untuk ketua pelaksana dan warga Himaptika untuk periode selanjutnya, yaitu periode 2025-2026. Untuk Mbak Lydia, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Oke guys, kali ini kita bersama narasumber yang ke-6, yaitu Ketua Pelaksana Stuba. Oke, biar lebih rileks lagi, kita boleh nih perkenalan terlebih dahulu. Silakan Mas KP. Baik, perkenalkan nama saya Adil Prasetyo dari tingkat 2 atau semester 4 sekarang ini. Saya di sini sebagai KP Stuba. Oke. Sebelum kita ulas lebih dalam nih, apa sih Mas Irfan yang dimaksud Stuba itu? Stuba atau biasanya dikenal dengan studi banding adalah kegiatan yang bertujuan yang dilakukan mahasiswa untuk memperkenalkan atau memahami perkembangan dari program studi pendidikan matematika. Dari RKT sebelumnya, kan aku juga menanyakan tema-temanya nih. Di sini aku juga kepo. Untuk Stuba itu temanya apa sih Mas dan apa rasionalisasinya? Untuk Stuba sendiri, temanya itu ada start to symmetry, strategi meningkatkan eksistensi, elaborasi, dan motivasi. Untuk rasionalisasi, Stuba sebagai salah satu strategi awal untuk meningkatkan eksistensi, elaborasi, dan motivasi. Untuk eksistensi, menjadikan salah satu terobosan awal aktifnya anggota organisasi. Dan untuk elaborasi, sebagai pengembangan praktik individu maupun instansi. Dan motivasi berperan dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk kegiatan studi banding pada tahun ini itu dilaksanakan di mana dan kapan ya Mas Irfan? Untuk kegiatan Stuba tahun ini dilaksanakan di Universitas Muria Kudus. Wih, jauh sekali ya. Yang dilaksanakan dengan Himaptika Universitas Muria Kudus pada tanggal 10 Mei 2025. Nah, di kegiatan Stuba itu apa saja sih rangkaian kegiatan yang ada di dalamnya? Untuk rangkaian kegiatannya itu ada yang pertama itu ada perkenalan hima, FGD, lalu ada sesi game, dan yang terakhir itu ada tur kampus. Untuk perkenalan hima itu antara MK maupun UNP itu saling memperkenalkan himanya masing-masing. Dan untuk FGD itu seperti kolaborasi antar per divisi. Jadi dari divisi
Himaktika UMK dan divisi Himaktika IMB. Lalu untuk gamenya itu ada game on Kahoot. Jadi panitia mempersiapkan link game dari Google Chrome dan nanti ada pilihan gadanya dan peserta disuruh untuk menjawabnya. Itu berkelompok ya? Itu berkelompok. Dan yang terakhir itu ada tur kampus. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita dari Mas Irfan nih terkait Stuba. Kira-kira momen yang paling berkesan buat Mas Irfan dalam rangkaian acara Stuba ini apa ya? Momen yang paling berkesan itu ada di FGD. Jadi dari Himaktika maupun Himaktika UMK itu saling bertukar pikiran, lalu bertukar cerita untuk mengembangkan potensi diri masing-masing. Keren sekali ya rangkaian acara Stuba ini. Menurut Mas Irfan nih, bagaimana pesan Mas Irfan sebagai ketua pelaksana jika kegiatan Stuba ini dilaksanakan untuk periode selanjutnya? Untuk pesan dari saya itu mungkin untuk kegiatan Stuba kali ini, Stuba tahun depan bisa dilaksanakan secara lebih meriah lagi, dan saya berpesan kepada anggota maupun KP itu bisa saling komunikasinya dijaga, jangan ada yang sampai miskomunikasi. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Stuba tahun 2024-2025 yang sudah mau bekerja sama dengan saya untuk menyukseskan kegiatan Stuba tahun ini. Dan saya juga berterima kasih kepada peserta yang sudah mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan Stuba kali ini. Nah, mungkin itu tadi guys, cerita dan pesan juga kesan dari Mas Irfan selaku KP Stuba 2024. Semoga bisa memotivasi ketua pelaksana dan warga Himaktika yang lanjut ke periode 2025-2026. Untuk Mas Irfan, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Oke guys, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kelima kita, yaitu Ketua Pelaksana RKT Delta. Oke, biar lebih akrab lagi bisa diperkenalkan Kak untuk namanya. Oke, perkenalkan nama aku Redista Nasriana dari tingkat 2 selaku Ketua Pelaksana Dharma Bakti Singkat Himaktika. Nah, oke, sebelum kita ulas lebih dalam nih, kira-kira apa sih RKT Delta itu? Baik, izin menjawab ya Mbak Irma. Untuk kegiatan Dharma Bakti Senang Singkat atau yang biasa disebut dengan Delta merupakan salah satu rencana kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Himaprodi Pendidikan Matematika periode 2024-2025. Kegiatan Dharma Bakti Senang Singkat ini merupakan salah satu perwujudan Tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian terhadap masyarakat. Aku pengen tahu nih Mbak Ardista, kira-kira tujuan diadakannya RKT Delta ini apa sih? Untuk tujuan yang pertama, untuk merealisasikan program kerja Himaprodi Pendidikan Matematika. Yang kedua, untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian terhadap masyarakat. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi mahasiswa dengan masyarakat. Yang keempat, untuk meningkatkan wawasan mahasiswa di bidang kewirausahaan, bidang kesenian, dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima, untuk meningkatkan pengetahuan siswa sekolah dasar mengenai bidang studi matematika. Yang keenam, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam berinteraksi dengan siswa. Dan yang ketujuh, untuk mengaplikasikan media pembelajaran dan strategi pembelajaran matematika yang menarik untuk siswa sekolah dasar. Oke. Wih, sangat berkesan dan menarik ya RKT Delta ini. Oke, sama seperti di RKT-RKT sebelumnya, aku kan juga kepo nih tentang tema-tema mereka. Nah, di Delta ini aku juga kepo. Apa sih tema yang Mbak Redista ambil dan apa rasionalisasinya? Oke, untuk tema dari kegiatan Delta ini yaitu ngerumat, ngabdi bersama untuk mewujudkan aksi nyata. Untuk rasionalisasinya, yang pertama dari kata ngerumat. Filosofi kata ngerumat berasal dari bahasa Sunda yang berarti merawat.
atau menjaga sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Yang kedua, ngabdi bersama. Tema ini menekankan untuk pentingnya kebersamaan, kolaborasi, dan juga gotong royong. Kemudian untuk kata mewujudkan, ini berarti upaya yang diberikan aktif oleh mahasiswa kepada masyarakat dalam memberikan solusi yang relevan. Kemudian yang terakhir ada aksi nyata. Aksi yang diberikan oleh mahasiswa berdampak bagi masyarakat dan dapat diukur oleh masyarakat. Oke. Aku pengen tahu nih Mbak Redista, RKT Delta ini dilaksanakan kapan dan di mana sih? Untuk RKT kegiatan Delta ini dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2025 sampai 25 Januari 2025 di Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Oke, di Delta ini apa aja sih rangkaian kegiatannya, Mbak? Oke, untuk rangkaian kegiatan Delta, kita berfokus pada 3 titik utama, yaitu bidang pendidikan, ekonomi, kesenian, dan lingkungan. Nah, di bidang pendidikan nanti kegiatannya ada mengajar di sekolah dasar, bimbel gratis, dan open donasi buku. Untuk bidang kesenian dan lingkungan ini ada kegiatan ekoprint, pelatihan kesenian, dan juga mini outbound. Untuk bidang ekonomi ada kunjungan UMKM dan pelatihan handcraft. Oke, dari banyaknya rangkaian kegiatan tadi, bagaimana runtutan kegiatannya, Mbak? Oke, karena Delta ini dilaksanakan selama 1 minggu, untuk hari pertama warga Himaptika menuju ke Desa Manggis, dilanjutkan pembersihan posko dan juga persiapan pembukaan. Untuk hari kedua ada kegiatan pembukaan, pelatihan handcraft dan kunjungan UMKM. Untuk hari ketiga ada mengajar di sekolah dasar dan kunjungan UMKM. Hari keempat mengajar di sekolah dasar, kemudian bimbel gratis dan juga pelatihan kesenian. Hari kelima ada mengajar di sekolah dasar lagi, bimbel gratis lagi, dan pelatihan kesenian lagi. Dan hari keenam ini ada kegiatan Jumat Berkah dan pamitan bersama. Lalu dilanjutkan kegiatan mini outbound dan ekoprint. Dan yang terakhir di hari ke-7 nanti ada kegiatan penutupan beserta pameran dari hasil handcraft dan ekoprint. Wah, sangat seru sekali ya RKT Delta ini. Kira-kira siapa aja sih yang tergabung di RKT Delta ini? Oke, untuk yang tergabung dari kegiatan Delta ini ada 2 pihak. Yang pertama ada dari kampus dan juga ada dari desa. Yang dari kampus ini ada Kaprodi Pendidikan Matematika, dosen pendidikan matematika, presiden mahasiswa UNP Kediri, ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, gubernur BEM Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, DPI Himaptika dan DPO Himaptika beserta seluruh warga Himaptika. Lalu untuk yang di desa, ini ada pemerintah desa, meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan kadr perencanaan. Lalu di bidang selanjutnya ada seluruh kepala dusun sedesa Manggis. Kemudian ada RT RW sedesa Manggis. Ada juga ibu-ibu PKK yang terlibat di kegiatan pelatihan handcraft. Dilanjutkan lagi ketua PKR yang tergabung di kegiatan open donasi buku. Kemudian ada adik-adik di Dusun Dorok, Dusun Jambean, dan Dusun Nanas di bidang kegiatan kesenian dan juga bimbel gratis. Kemudian ada ibu UMKM, 3 UMKM utama yaitu UMKM Tas Anyam, kemudian UMKM Jamur Crispy, dan juga UMKM Dapur Hani. Dan yang terakhir ada kepala sekolah dari SDN Manggis 1, Manggis 3, Manggis 4, dan NU Miftahul Nahdlatul. Oke. Dari banyaknya rangkaian kegiatan nih, apa sih momen yang menurut Mbak Redista itu berkesan di kegiatan Delta itu? Untuk momen yang berkesan, semua momen dari kegiatan Delta ini menurut saya sangat berkesan karena kan kita memberikan apa yang kita miliki kepada masyarakat dengan ikhlas. Selain itu, yang paling berkesan lagi di bidang bimbel gratis, kesenian, dan mini outbound. Di sini adik-adik benar-benar antusias sekali, bahkan targetnya melebihi dari yang saya perkirakan. Keren sekali. Aku pengen tahu nih Mbak Redista, kesan dan pesan Mbak Redista sebagai Ketua Pelaksana Delta periode
2025 ini, kira-kira apa sih pesan Mbak Redista untuk RKT Delta ini jika diadakan lagi di periode berikutnya? Oke, untuk pesan dan kesannya ini lebih ke ketua pelaksananya, karena untuk kegiatannya kan sesuai keinginan ketua pelaksana. Jadi harapannya nanti calon ketua pelaksana Delta atau kegiatan apa yang bakal terjadi ke depannya nanti lebih kuat lagi, lebih bisa meredakan emosi dari semua teman-teman, kemudian bisa mempersiapkan desa yang dipilih dengan baik, komunikasi dengan desa dijaga dengan baik, terus kemudian nanti ketika observasi diusahakan hamin 3 bulan itu sudah melaksanakan informasi dan nanti bisa mencari desa yang menerima kita dengan baik. Oke guys, tadi merupakan cerita dan juga pesan dan kesan dari Mbak Redista selaku Ketua Pelaksana Delta. Semoga bisa menjadi motivasi untuk ketua pelaksana dan warga Himaptika yang menjadi panitia pada RKT pada tahun yang akan datang, yaitu periode 2026. Terima kasih Mbak Redista sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Bye-bye. Oke guys, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber ketujuh kita, yaitu Ketua Pelaksana RKT Mustika. Oke, biar lebih akrab lagi bisa diperkenalkan Kak untuk namanya? Baik, namaku Putri Dewi Septiani dari tingkat 2 selaku Ketua Pelaksana Mustika. Oke, sebelum kita ulas lebih dalam nih, kira-kira RKT Mustika ini apa sih Kak Putri? RKT Mustika itu apa? Mustika sendiri singkatan dari Musyawarah Mahasiswa Himaptika, di mana pada PDPRT Amandemen 2024 di Tata Tertib Musyawarah Mahasiswa bab 1 pasal 2 tentang kedudukan Musyawarah Mahasiswa Himaptika ini merupakan kekuasaan hukum tertinggi di Himaptika. Nah, kira-kira diadakan Mustika ini apa sih Kak Putri? Untuk tujuan dari adanya Mustika itu yang pertama membahas, mengesahkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama serta laporan pertanggungjawaban dari Dewan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Pengurus Inti selama 1 periode. Untuk yang kedua itu mendemisionerkan Dewan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Pengurus Inti Himaptika. Yang ketiga memilih dan menetapkan ketua dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Organisasi, Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk periode selanjutnya. Untuk yang keempat, melantik ketua dan wakil ketua terpilih Himaptika. Oke, aku mau tanya nih, kan Mustika itu kan merupakan satu-satunya RKT yang independen. Kira-kira apa sih yang Mbak Putri ketahui mengapa Mustika itu menjadi RKT yang independen? Untuk yang aku ketahui mengapa Mustika itu merupakan RKT yang independen, sesuai yang aku bilang tadi pada pertanyaan yang pertama, pada PDPRT Amandemen 2024 di Tata Tertib Musyawarah Mahasiswa bab 1 pasal 2 tentang kedudukan, Mustika itu kan merupakan kekuasaan hukum tertinggi di Himaptika. Nah, untuk selain itu juga dilaksanakan secara kekeluargaan dan kesederhanaan yang berasaskan demokrasi dan pertimbangan rasional. Selain itu, Mustika juga dilaksanakan langsung oleh panitia tanpa ada intervensi dari Dewan Pertimbangan Organisasi, Dewan Pengurus Inti maupun orang lain selain dari panitia itu sendiri. Oke. Karena ini kepanitiaan yang independen, bagaimana tanggung jawab Mbak Putri sebagai KP dalam mengkoordinir panitianya? Untuk tanggung jawab KP untuk mengkoordinir panitia itu sebenarnya sama seperti KP-KP yang lain, hanya saja di kepanitiaan Mustika ini tidak ada pendampingan dari DPO maupun DPI. Selain itu untuk kegiatan Mustika itu berpacu pada PDPRT seperti itu. Oke guys, sayangnya kita nggak bisa mengulik lebih dalam lagi mengenai RKT Mustika ini, karena RKT Mustika ini merupakan RKT terakhir dan merupakan RKT yang masih berjalan. Nah, jika kalian merupakan mahasiswa pendidikan matematika dan kalian kepo, yuk ikutin Mustika 2025 yang akan datang ini. Dan itu tadi cerita dari Mbak Putri sebagai Ketua Pelaksana RKT Mustika tahun 2025. Dan terima kasih untuk Kak Putri telah menyempatkan waktu untuk hadir. Oke, bye-bye.
Nah, itu tadi guys mengenai RKT Himaptika periode 2024-2025. Bagaimana? Apakah rasa penasaran kalian sudah terbayarkan? Pastinya sudah dong. Jika kalian masih kepo dan belum puas, cek aja dokumentasinya di akun media sosial Himaptika yaitu Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Mungkin itu saja bincang santai kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you. Mungkin itu saja ruang bincang santai pada 2024 bertepatan Gitu lagi. Mau apa? memorinya nggak cukup.